Bab 503. Orang tua yang mengerikan. Pev. Dengan dua percikan darah berturut-turut, dada depan dan belakang Harley Ye ditusuk oleh pedang. Harley Ye memegang pisau naga tiran di tangannya, membalikkan tubuhnya dengan tiba-tiba dan menebas hingga dua alam langit semu yang menyerangnya mundur satu demi satu. Pev. Seteguk darah menyembur keluar dan Harley Ye terhuyung-huyung. Kedua pedang alam langit semu mengandung aura pembunuh yang kuat dan mereka mengamuk di tubuhnya saat ini, menghancurkan tulang dan meridiannya, melarutkan esensinya dan bahkan lukanya masih bersinar dengan cahaya redup, biarpun ketahanan sombong dari tubuh suci zaman purba tetapi tidak bisa menyembuhkan luka secara langsung. Alam langit semu yang bermartabat, bahkan melakukan serangan diam-diam. Harley Ye menatap dingin kedua orang di depannya. Yang di sebelah kiri, yang pernah dilihat Harley Ye, sudah muncul di luar Goa Dewa, itu tetua agung di samping istana Haus Darah, memakai jubah darah, auranya sangat dingin dan sepasang mata tua seperti jurang yang dalam, membuat orang tidak bisa melihat dasarnya. Melihat yang di sebelah kanan, orang itu ditutupi jubah hitam dan samar-samar bisa melihat matanya berkilauan di bawah jubah hitam. Chorlus Yin. Harley Ye melihat pria berjubah hitam itu sekilas dan melihat lebih dekat, bukankah itu buyut Chorlus Yin dari Sekte Zeng Yang? Oke, demi tujuan bersama, Sekte Zeng Yang dan Istana Haus Darah yang bermusuhan ternyata bersatu. Jika tidak, satu master alam langit semu juga tidak akan mampu melukai Harley Ye dengan satu pedang. Karena kamu bisa mengalahkan tubuh sejati Tai Yin dan tubuh Xuanling, kamu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Ditegur Harley Ye, orang tua berjubah darah itu tersenyum sengit. Jadi, kamu hanya bisa mati. Mulut Chorlus Yin melengkung membentuk senyuman sinis. Kalau ingin membunuhku, maka harus membayar harganya. Harley Ye terhuyung-huyung, menatap mereka berdua dengan dingin. Aku ingin melihat, seorang alam lingsu, dari mana dia mendapatkan kesombongan yang begitu besar. Orang tua berjubah darah segera mulai, telapak tangannya yang kering menyapu langit menuju Harley Ye dan sebuah abjad kuno yang berdarah muncul di telapak tangannya. Melihat hal ini, Harley Ye menggerakkan pisau naga tiran dan cahaya pisau sepanjang 5 kaki bersinar dengan cahaya keemasan dan sangat mendominasi. Boom! Telapak tangan orang tua berjubah darah luar biasa kerasnya, pisau Harley Ye seperti tersayat di batu baja dan dia memuntahkan darah dan mundur. Segel 9 putaran langit. Sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya, serangan Chorlus Yin telah tiba. Dari posisi langit, dia menekan tangan besarnya dan telapak tangan besar jatuh dari langit. Sebelum mencapai tubuh Harley Ye, tanah retak dan retakan menyebar tanpa batas. Huff! Harley Ye tidak takut, dia melangkah di galaksi, berperang dengan sengit, zaman keos berlari kencang, tinju bahuang berpadu dengan telapak petir, naga perkasa, tinju mengguncang gunung, segel cahaya misteri dan banyak metode rahasia lainnya, dengan semangat juang yang tak terkalahkan, melawan dengan sengit. 2. Segel 9 putaran langit tiba-tiba retak, tetapi Harley Ye juga terguncang ke dalam kehampaan dan terhempas membentuk lubang yang dalam di tanah. Melihat Harley Ye jatuh ke dalam kehampaan, orang tua berjubah darah itu menatap Chorlus Yin sambil tersenyum panjang. Aku mau bejananya yang besar itu. Chorlus Yin juga menunjukkan giginya yang putih dan tersenyum. Kalau demikian, maka tubuhnya adalah milikku. Dengan mengatakan itu, mereka berdua menyerbu tanpa urutan tertentu. Harley Ye mendengus dingin, dengan bejana ilahi Daluo tergantung di kepalanya, kakinya di galaksi luas, memegang pisau naga tiran di tangannya, dia menyerang dengan terbang ke atas. Tubuhnya bergelombang dengan darah dan cahaya keemasan yang menyilaukan, dia sendirian melawan dua alam langit semu. Dua. Gunung-gunung ini menjadi sangat gelisah,
gunung-gunung runtuh satu persatu dan adegan pertempuran sangat luas. Pef. Patut disebutkan bahwa Harley benar-benar dikalahkan oleh dua alam-alam langit semu tanpa kemampuan sedikit pun untuk berbalik. 2. Dengan raungan yang menghancurkan bumi, Harley jatuh ke dalam kehampaan dan menghancurkan bumi dengan lubang yang dalam lagi. 2 tua bangka, kalian memaksaku untuk menggunakan jurus besar. Di tanah, Harley yang berlumuran darah terhuyung berdiri. Dia sudah memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya dan banyak kartu truf. Yang terpenting, dia telah memutuskan untuk menggunakan teknik terlarang keabadian, hancurkan salah satunya. Bocah, mau bantu? Dalam bejana ilahi Daluo, Little Elf keluar. Pergi sana. Buset, aku sangat kuat, teriak Little Elf. Little Elf menjulurkan kepalanya dan terlihat oleh orang tua berjubah darah dan Corlus Yin dalam kehampaan. Kilatan kejutan melintas di mata mereka dan mereka berkata serempak, benda apa itu? Wah sial. Mendengar ini, Little Elf langsung kesal, berdiri di tepi bejana besar dan meraung seperti serigala. Kalian berdua bajingan tua, kalian sialan yang adalah benda dan seluruh keluarga kalian adalah benda. Dimarahi Little Elf seperti ini, orang tua berjubah darah dan Corlus Yin menyipitkan mata, seolah melihat kehebatan Little Elf. Aku juga mau yang kecil ini, kata orang tua berjubah darah segera. Dia milikku, kata Corlus Yin, menukik dengan keserakahan di matanya. Melihat ini, mata orang tua berjubah darah dipenuhi dengan sinar dingin, seperti cahaya ilahi yang jatuh dari langit. Apakah kamu terburu-buru mencari kematian? Melihat mereka berdua menghubung ke langit, cahaya dingin melintas di mata Harley. Mata keabadian telah terbuka sedikit dan kekuatan pupil mata telah berkumpul sangat dekat dan telah ditujukan pada Corlus Yin. Namun, sebelum dia benar-benar bisa memperbesar, sepotong kekosongan di sisi miring retak dan tangan besar yang ditutupi kapalan tiba-tiba melesat keluar. Plak. Tamparan yang luar biasa nyaring, Corlus Yin, yang bergegas di depan, menerima tamparan keras dan ditampar di tempat oleh tangan besar yang tertutup kapalan itu, hingga bolak-balik dalam kehampaan. Menjungkir balikkan Corlus Yin, tangan besar yang dipenuhi kapalan, membalik telapak tangannya dan menamparkan orang tua berjubah darah itu. Glek. Melihat pemandangan langit yang diledakkan dalam kehampaan, Harley menelan seteguk air liur, hanya 2 telapak tangan dan 2 alam-alam langit semu tersapu. Bukankah tangan ini luar biasa? Tangan itu sangat luar biasa. Little Elf juga menelan air liur sambil menatap kehampaan. Siapa ini? Siapa ini? 2 suara marah terdengar satu demi satu dan Corlus Yin dan orang tua berjubah darah yang bergegas menuju langit dengan aura pembunuh. Perlu disebutkan bahwa kedua wajah tua itu memiliki cetakan tamparan merah, terutama Corlus Yin. Seluruh wajah tuanya bengkok, membuat Harley benar-benar ingin maju dan menghancurkannya. Ruang kosong terkoyak dan seorang lelaki tua berambut putih berjalan perlahan, mengenakan jubah rami, dengan sosok reot dan telapak tangannya penuh kapalan. Orang ini sangat kuat. Harley, yang berada di bawah, menatap kosong pada pria tua berambut putih itu dan dia tidak bisa menahan perasaan heran di dalam hatinya. Aura yang begitu kabur, tidak di bawah Alones, gumam Harley. Tapi, sembari terheran-heran, Harley sedikit mengernyit lagi, seolah mendapatkan firasat buruk dari tubuh orang tua beruban itu. 2 teman seiman, bisakah kamu memberi muka padaku? Orang tua berambut putih itu tersenyum sabet melihat orang tua berjubah darah dan Corlus Yin. Anak muda ini berjodoh untukku, jika kalian bisa membiarkannya pergi bersamaku, aku akan berterima kasih. Kentut, teriak orang tua berjubah darah dengan marah. Wajahnya baru saja dipukuli dan masih panas sekali. Kami mengejarnya habis-habisan,
lalu kamu bilang ambil, langsung ambil. Apa kamu aku ini siapa? Apa kamu anggap istana haus darah itu siapa? Kalau kamu ingin membawanya pergi, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Mengambil langkah maju tiba-tiba, Chor Lusin juga meraung tiba-tiba. Aura menakutkannya naik dengan cepat, seolah-olah dia akan membalas dendam sebelumnya. Ih! Mendengar lelaki tua itu menghela nafas, dia mengambil langkah sedikit ke depan, tetapi pada detik berikutnya, dia sudah berada di depan Chor Lusin. Melihat ini, tidak hanya Chor Lusin, tetapi juga orang tua berjubah darah itu terkejut. Gerakan aneh seperti itu benar-benar cepat dan tidak terduga. Bahkan mata keabadian tidak bisa mengikuti kecepatannya. Di bawah, jantung Harley Ye juga melonjak dan kekuatan orang tua beruban jauh di luar pemahamannya. Bersambung. Bab 504, Master Yan Huang. Duar. Di antara guncangan, perang telah dimulai di atas kehampaan. Di satu sisi, Chor Lusin memiliki tungku tembaga yang tergantung di atas kepalanya dan tembakannya sangat sengit dan kuat. Di satu sisi, orang tua berjubah darah memegang kendi iblis pemurnian dan menginjak lautan darah, menelan langit dan bumi dan momentumnya sangat kuat. Dibandingkan dengan mereka, orang tua beruban ini jauh lebih pendiam. Dia tampak seperti orang tua biasa. Bahkan dalam pertempuran, dia tidak menunjukkan sesak napas atau kebencian. Meskipun tembakannya biasa, Harley Ye bisa melihat bahwa setiap tembakan orang tua beruban itu mengandung banyak metode rahasia. Kebaikan tertinggi itu seperti air, kembali ke asalnya. Gumam Harley Ye. Duar. Ketika Harley Ye bergumam, kedua sosok itu jatuh ke dalam kehampaan berbarengan, menghancurkan dua gunung hingga runtuh. Mereka, tentu saja, adalah Chor Lusin dan orang tua berjubah darah dari istana haus darah. Mereka berdua bangkit dengan malu, wajah mereka sangat serius dan menatap orang tua beruban dengan tidak percaya, kamu ternyata masih hidup. Sudah hampir terkubur, orang tua beruban tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Chor Lusin dan orang tua berjubah darah berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sudah hampir terkubur. Apakah kamu menyiratkan sesuatu kepada kami? Orang tua berjubah darah dan Chor Lusin harus kabur karena bertarung dengan seseorang yang hampir mati, itu pasti tindakan bodoh. Jika mereka membuatnya kesal, akan mudah untuk menarik satu atau dua orang menjelang mati. Setelah keduanya pergi, orang tua beruban perlahan berjalan menuju Harley Ye. Jantung Harley Ye berdetak kencang, buru-buru melangkah maju, membungkukkan tangannya dan memberi hormat, Junior Herikin, terima kasih pada senior atas penyelamatanmu. Orang tua beruban tidak berbicara, hanya melambaikan tangannya pelan. Harley Ye hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup dan menemukan bahwa topeng hantu yang menutupi wajahnya telah hilang. Tanpa topeng hantu untuk menutupi wajahnya, wajah asli Harley Ye juga diekspos telanjang di depan orang tua beruban. Senior, kamu. Harley Ye mundur selangkah tanpa sadar. Namun, orang tua beruban masih tidak berbicara, hanya menatap wajah Harley Ye. Mata tua keruh itu dipenuhi air mata dan tubuh tua itu juga gemetar. Di pegunungan, itu berantakan dan sangat sunyi. Harley Ye dan orang tua beruban hanya berdiri diam di sana. Mungkin karena tenggelam dalam emosi tertentu, orang tua beruban sudah lama tidak berbicara, hanya menatap Harley Ye dengan tenang seperti itu. Tangan tua itu bergetar beberapa kali, seolah ingin menyentuh wajah Harley Ye. Di sini, Harley Ye merasa tidak nyaman ketika orang tua beruban menatapnya, jadi dia dengan ragu memanggil, "Senior."
Terbangun oleh kata-kata Harley, orang tua beruban itu buru-buru menghapus air matanya dan berkata sambil tersenyum, "Kakek akan mengantarmu pulang." Karena itu, orang tua beruban mengambil tangan Harley dan terlepas dari apakah Harley menginginkannya atau tidak, dia langsung melangkah ke ruang hampa. Harley hanya bisa merasakan angin bertiup dari sisi dan dia tidak bisa membuka matanya. Seberapa kuat orang tua ini? Pemahaman tentang ruang telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Harley terkejut lebih dari sekali. "Bawa aku pulang." Setelah merasa ngeri, Harley mulai bergumam dalam hatinya, mungkinkah sekte Heng Yue? Meski curiga, Harley tidak melawan. Karena merasakan kehangatan dari tangan orang tua beruban, seperti kakek tua, baik dan lembut, membuat tubuhnya hangat. Dengan cara ini, orang tua beruban membawa Harley ke formasi teleportasi dan memasuki ruang kosong lagi dan lagi. Entah berapa lama, orang tua beruban membawa Harley ke gunung spiritual yang sangat rahasia dan setelah gunung spiritual, mereka tiba di istana bawah tanah yang sangat besar. Begitu Harley mendarat, dia melihat satu demi satu orang berdiri di istana bawah tanah. Pertama-tama mereka membungkuk hormat kepada orang tua beruban, kemudian menatapnya yang mengenakan topeng hantu. 3 puncak alam Kongming, 10 alam Kongming surga ke-9, 17 alam Kongming surga ke-8, 29 alam Kongming surga ke-7. Harley melirik secara acak, dia kaget, barisan seperti itu, ditambah lelaki tua berambut putih di sampingnya, sungguh keterlaluan. Sialan, kekuatan apa ini? Perlukah sehebat ini? Harley menghela nafas dalam hati. Dengan ngeri, Harley tidak menyadari bahwa tubuhnya terpisah dari tanah. Dia didorong dengan lembut dari belakang dan seluruh tubuhnya terbang ke singgasana perunggu di atas istana bawah tanah. "Senior, ini," Harley mana berani duduk, menatap orang tua beruban dengan bingung. "Duduklah." Orang tua beruban tersenyum lembut. Harley terbatuk kering, tapi duduk juga di singgasana perunggu. "Salam Master Yan Huang." Harley baru saja duduk, 2 baris rapi di bawah, berlutut dengan 1 lutut. Mendengar ini, Harley hampir ketakutan hingga buang air kecil dan dia melompat lagi dengan tersentak, menatap lelaki tua berbaju putih itu dengan ekspresi yang luar biasa. "Senior, ini, apakah ini sekte Yan Huang?" Orang tua beruban tidak berbicara, hanya mengangguk sambil tersenyum. Glek. Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur. Baru sekarang dia tahu bahwa ini adalah sekte Yan Huang dan baru sekarang dia mengerti apa yang dimaksud orang tua beruban dengan pulang. Dia adalah Master Suci sekte Yan Huang generasi ke-99. Bukankah ini rumahnya? Berdebar. Harley hanya merasa frekuensi jantung kecilnya semakin cepat. Melihat 2 baris rapi di bawah berlutut dengan 1 lutut, yang mana yang bukan pria berusia 100 tahun, mereka berlutut padanya seperti ini, bukankah akan memotong usianya? Setelah batuk kering, Harley menyerahkan kepada orang tua beruban itu cincin suancang yang dikenakannya. "Senior, lebih baik Anda yang menjadi Master Suci." Orang tua beruban tidak mengambilnya. Dia dengan lembut mendorong telapak tangan Harley dan tersenyum lembut. "Anak muda, cincin suancang adalah dijelma dari tulang giok dari generasi Master Suci sekte Yan Huang. Itu memiliki spiritualitas. Jika ia tidak mengenali orang, tidak ada yang bisa memakainya." "Benarkah? Aku tidak percaya." Sebuah pita melintas dan Little Elf di bejana ilahi Daluo berlari keluar dan mengambil cincin suancang. Di tempat, makhluk kecil itu meletakkan cincin giok di jarinya. Oh tidak, itu di lehernya, karena dia hanya seukuran kepalan tangan. "Hei, bagus." Little Elf tersenyum tanpa wajah, kemudian tidak lupa untuk melihat orang tua beruban. "Hei, bukankah aku sudah memakai pia?"
Dia tidak menginginkannya, atau berikan saja kepadaku, tidak ada orang yang menjadi master suci, jadi aku saja. Namun, begitu Little Elf selesai berbicara, cincin Xuanzang meledakkan cahaya ilahi, kemudian ada karakter segel kecil mengalir di atasnya, menutupi seluruh tubuh Little Elf di tempat, memenjarakannya di udara. Buset! Little Elf melolong dan mencoba bergerak, tapi tidak bisa. Aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya lagi. Little Elf berteriak, ingin melepasnya, tetapi tidak bisa melepasnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menatap Harley. Harley memelototinya dengan marah dan mengambil cincin Xuanzang dengan jentikan tangannya. Kali ini, cincin Xuanzang terbang langsung ke jari Harley dan segel kecil di atasnya perlahan menghilang, kembali tenang, seperti cincin biasa. Sekarang, aku percaya itu. Harley menghela nafas, tidak pernah menyangka cincin Xuanzang ini memiliki larangan seperti itu. Bisakah kami bangun? Di bawah, si tua gemuk yang berlutut di posisi terakhir, menyipitkan mata kecil, dia menatap Harley sambil tersenyum. Bangun, bangun cepat, Harley berkata dengan tergesa-gesa, dia hanya fokus untuk menghindar sebelumnya, dia melupakannya dan membuat sekelompok orang tua berlutut begitu lama, tidak mungkin untuk tidak terpotong usianya. Pergilah. Mengetahui Harley tidak terbiasa, orang tua beruban melambaikan tangannya dengan lembut. Bersambung.